Oke, thank you semuanya. Tuhan berkati untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulainya, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, pada malam ini, setiap kami, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang mengikuti Zoom ini, pastinya kami ingin melihat kembali kebesaran Tuhan lewat firman-Mu. Dan kami tahu bahwa firman-Mu inilah yang membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kami hidup sampai hari ini karena firman-Mu. Kami diubah karena ada firman-Mu, kami diselamatkan karena ada firman-Mu, kami disembuhkan karena ada firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami tahu firman yang kudus ini siap untuk melawat kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, saya tanya Mbak Desi, bulan ini bulan apa tema di gereja kalian, yaitu tentang kasih. Apa kalau saya bahas tentang kasih itu pasti saudara udah tahu ya, paling muter-muter tentang agape, philia, storge gitu ya. Selalu gitu, eros begitu ya. Itu pembahasan-pembahasan klasik yang selalu terjadi lah. Nah, bicara tentang kasih juga pasti kita juga banyak bicara tentang ya pasti perempuan Samaria, orang Samaria gitu ya. Bicara tentang kasih. Atau mungkin juga bagaimana penerapan tentang kasih itu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri dan segala macam, saudara. Jadi memang bahasa-bahasa itu selalu ada di dalam firman dan jelas sekali. Jadi ini bicara tentang kasih ini jelas sekali tentang banyak hal. Nah, saya akan membahas Yohanes tentang orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Ada banyak hal yang harus kita bukakan di dalam poin ini. Oke, yuk kita langsung to the point saja ya. Kasih yang menyelamatkan. Sorry. Jadi bicara tentang Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Oke, saya akan to the point aja ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Pasti saudara pernah datang ke Israel dan saudara sudah tahu. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, tapi sebenarnya kalimatnya ditulis dengan Bethesda. Dari kata bait adalah rumah, hasdah adalah kemurahan, atau hasdah adalah belas kasihan. Asdah adalah sebuah belas kasihan atau kemurahan. Jadi Beth Hasdah sebenarnya begitu. Ada 5 serambinya. Ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air. Kolam itu agak unik ya. Mungkin Pak Tim sering khotbahkan ini dan segala macam saudara tahu. Apa yang unik? Orang sebesar sejumlah besar orang yang sakit itu orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air. Kolam itu ingat ya, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Nah, ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Saudara, saya mau sampaikan bagi kita. Orang yang besar sakit itu, sejumlah besar orang yang sakit yang ditulis adalah orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Pertanyaan saya nih buat kita nih, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh, mana mungkin bisa datang ke kolam itu? Yang buta siapa yang tuntun masuk ke kolam itu? Dia tidak tahu goncangan air itu sedang goncang atau tidak. Yang kedua, orang timpang, siapa yang bawa dia? Ketika goncangan air itu terjadi, siapa yang bawa dia? Orang lumpuh, siapa yang tuntun dia? Jadi semua nggak ada yang kesembuhan. Jadi ini 3 penyakit yang rawan sebenarnya. Yang buta siapa yang nuntun? Dan dia tahu kapan goncangan air itu, dia tidak tahu. Yang timpang, waktu goncangan itu pertama kali dia mau turun, siapa yang bawa dia? Orang yang lumpuh siapa? Jadi semua penyakit besar yang ada ditulis ini nyaris tidak bisa disembuhkan. Kalau dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini, akhirnya saya memahami ternyata ini ada masalah Ibu Bapak Saudara sekalian, yaitu apa? Lembaga Alkitab Indonesia menulis ini ayat 3b, yaitu yang menantikan goncangan air dalam kolam itu, dan ayat 4 itu adalah sebuah ayat yang hilang di dalam teks aslinya. Kenapa lembaga Alkitab menulis tentang teks itu? Itu yang jadi masalah. Jadi akhirnya saya ada menemukan beberapa hal. Begini ya, Ibu Bapak boleh buka Alkitab NIV-nya dan segala macam. Kalau dalam bahasa Yunani dan pindah ke bahasa Ibrani, karena ingat ya, ini bahasa adalah bahasa Yunani, pindah bahasa Ibrani. Di dalam teks Alkitab,
linguistiknya itu tidak ada, saudara, key-nya ya. Itu tidak ada ayat 4. Jadi ayat 4 itu hilang. Di NIV, New International Version, juga ayat 4 tidak ada. Tapi kenapa di King James Version ada ayat 4, tapi kalimat an angel, tapi tidak ada kata God. Jadi katanya adalah malaikat, tapi tidak ada kata Tuhan. Itu berarti ini malaikat belum tentu malaikat Tuhan. Tapi kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya ada malaikat Tuhan? Pertanyaan saya buat kita, mungkinkah Tuhan melakukan kesembuhan dengan syarat demikian? Kalau digoncangkan airnya, siapa yang turun pertama akan disembuhkan? Kalau Tuhan membuat persyaratan kesembuhan itu begitu, itu berarti apa bedanya Tuhan dengan dukun? Karena Tuhan, Yesus, tidak pernah memberikan persyaratan dalam sebuah kesembuhan. Tidak ada. Di dalam kekristenan tidak ada persyaratan dalam kesembuhan. Sekarang saya lihat, ini hati-hati Ibu Bapak Saudara sekalian, udah mau mendekat tahun 2022, waduh di YouTube isinya apa? Nubuatan tentang 2022. Ada satu pendeta bilang begini di dalam 2020, saya nggak boleh sebut lah namanya lah, nggak enak saya ngomongnya. Ngomongnya begini, dia bilang begini, tahun 2022 akan terjadi bencana, banjir, gempa bumi. Saya mau ngomong untuk pendeta, lu nggak usah ngomong kayak gitu juga udah tahu. Tiap tahun juga pasti ada gempa. Tiap tahun juga pasti ada banjir. Yang nonton banyak Pak Tim, 135.000 orang. Saya nggak iri loh. Saya nggak iri masalah hal ini. Karena saya nggak cari makan dari YouTube. Nggak ini. Tapi saya bilang, kasihan sekali anak-anak Tuhan yang kerdil rohaninya. Kasihan yang bayi rohani, yang tidak ngerti apa-apa. Dibodoh-bodohi sama pendeta ini. Setelah dia ngomong begitu, dia kasih nomor rekeningnya untuk kasih persembahan ke dia. Yuk nggak boleh kayak begitu, saya bilang. Ini orang yang bikin rusak jemaat Tuhan nih hari-hari ini. Yang nonton banyak banget. Dan kemudian dia menafsirkan tentang banyak hal. Saya bilang bahaya sekali nih, Bu Bapak Saudara sekalian. Maka saya bilang hati-hati, benar kata firman Tuhan. Banyak pengajar-pengajar sesat yang sudah mendekati di titik nadir hari-hari ini. Ini makanya bahaya sekali. Kita ada di dalam satu keadaan digital, iya. Media sosial yang masif, iya. Yang tidak dapat diblok oleh apapun juga hari ini. Kita sedang ada hal itu. Maka dalam konteks bagian firman Tuhan ini, saya ingin mau menyampaikan kepada kita semua, ini ada ayat yang hilang. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya? Ternyata setelah saya selidiki dan saya memahami kenapa Lembaga Alkitab Indonesia terlalu berani menafsirkan itu dan terlalu berani menulis itu dengan tepat, dengan begitu gamblang sekali. Ternyata apa yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia berdasarkan penulisan naskah dalam bahasa Yunani. Ingat, dia mengutip dari naskah TR, yaitu Stephanus Textus Receptus. Ini adalah naskah yang ditulis dalam bahasa Yunani dalam konteks itu. Memang ada kata angelos dalam bahasa Yunani, tapi tidak ada kata kurios di dalamnya. Sehingga ditafsirkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kalimat itu adalah malaikat Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam tulisan mungkin di handphone Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab itu selalu ada tanda kurung atau tanda bintang di ayat itu. Menandakan bahwa ini ayat masih perlu dipertanyakan. Makanya saya selalu bilang begini, seorang pelayan Tuhan itu memang berat sekali tanggung jawabnya. Sebagai pengajar Tuhan itu, memang berat sekali sekarang tantangannya. Artinya berdiri di mimbar, menyampaikan firman Tuhan itu tidak bisa main-main. Karena sekali kita sampaikan, ini salah. Maka dari dulu ketika saya mencoba untuk mencerna ayat ini, saya mulai meragukan ayat ini. Mana mungkin sih Tuhan itu membuat kesembuhan dengan bersyarat. Kalau goncangan air itu terjadi, siapa yang terjun duluan, dia akan disembuhkan. Tidak ada kalimat itu. Nah, ternyata kalimat dari WH, yaitu Westcott and Hort, sebenarnya naskah bahasa Yunani tidak ada tercantum ayat 3b dan ayat 4. Jadi Alkitab kita menulis tentang hal itu. Ingat baik-baik Ibu Bapak Saudara sekalian, ini adalah analisa teks. Analisa teks ini penting, saya harus kasih tahu, karena inilah kita harus menganalisa dengan baik. Ingat loh, kesembuhan lewat Kristus tidak ada yang bersyarat. Atas kedaulatannya Allah. Kalau dia mau sembuhkan, sembuhkan. Kalau dia mau memberkati saudara, memberkati saudara. Kalau dia mau melakukan apapun,
Dia akan melakukannya buat saudara dan saya. Nah, baru saya mau masuk nih, saudara. Ini dia kolam Bethesda-nya, Bethesda. Saudara udah pernah pergi datang ke sini ya, karena di belakang ini adalah tempat untuk ini Bait Allah ya. Jadi begini saudara ya, begini. Kolam ini saudara, pada zaman itu sebelum pemerintahan Romawi, waduh ini ngomong sejarah nih, sedikit aja Pak Tim ya. Pada zaman itu sebelum Israel dikuasai oleh pemerintahan Romawi, kolam ini dipakai sebagai tempat pembaptisan bagi agama Yahudi. Tempat ini. Dan tempat ini dipakai untuk menyuci atau mensucikan domba-domba yang tidak bercacat celah untuk mereka dipersembahkan ke dalam Bait Allah. Karena ini dari sini jalan langsung menuju ke Yerusalem, ke Bait Allah. Ini adalah tempatnya kalau ibu bapak saudara sudah pernah pergi ke Israel. Kolam Bethesda ini kan ada gereja Santa Ana yang kalau kita nyanyi Pak Tim tidak perlu pakai itu udah akustik room, nyanyi keren banget ya. Suara fals saja jadi bagus banget di situ ya. Maka saya bilang, aduh, nggak usah pakai gitar, nyanyi aja. Waduh, rasanya luar biasa sekali. Santa Ana itu adalah ibunya Maria. Karena Maria itu ibunya Yesus. Maria punya ibu namanya Ana. Ya udah gitu ya, udah cerita sampai di situ doang. Jadi kolam ini dipakai untuk pembaptisan untuk orang Romawi. Tapi pembaptisan untuk orang Yahudi. Tetapi berubah fungsi setelah Yunani, Romawi datang masuk ke Yerusalem menguasai Israel pada zaman itu. Nah, makanya Yesus disalibkan karena ikut pemerintahan Romawi. Baru dibuat apa? Kolam yang tadinya dipakai untuk penyembahan kolam itu yang dipakai untuk pembaptisan orang Yahudi, setelah peristiwa itu, yaitu di zaman pemerintahan Romawi, kolam itu berubah menjadi tempat penyembahan berhala dari dewa Asklepios. Dewa ini adalah dewa Yunani, Romawi. Makanya lambangnya tongkat dan ular. Dan dewa ini artinya dewa kesembuhan, dewa keselamatan, dewa pemulihan. Jadi berubah fungsi kolam itu. Maka dewa Asklepios ini adalah dewa yang terkenal di kalangan kedokteran sampai hari ini. Lihat saudara. Di semua lambangnya tongkat dan ular dari dewa Asklepios ini. Jadi dewa Asklepios ini tempat itu dipakai untuk penyembahan berhala. Makanya setelah peristiwa itu ada satu cerita yang menarik. Itu berarti malaikat yang menggoncangkan itu bukan malaikat Tuhan. Kemungkinan besar setan. Karena kalimatnya an angel, tidak ada kata Lord atau tidak ada kata God di dalamnya. Dalam terjemahan asli yang dikutip oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi ditambahkan dengan kata Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Maka sebenarnya itu tidak ada. Karena kenapa? Itu tempat penyembahan berhala dipakai pada saat itu. Baru kita masuk, saudara. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan," kurios, dia bilangnya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jadi Tuhan, Yesus tuh bilang sama dia, bilang begini, lihat karena orang ini udah terlalu lama di situ, 38 tahun sakit, dia bilang begini, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita jadi orang lumpuh itu apa yang kita ngomong? Mau, udah gitu doang. Kenapa sih dia harus bahas panjang? Tuhan, nggak ada orang yang bawa aku ke situ. Dia udah panggil Yesus Tuhan, tapi dia malah bahas masalah kolam itu terus. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Udah tahu Yesus itu pemulih, penyembuh, memberikan kekuatan kepada kita. Jangan banyak cerita deh, udah langsung aja to the point. Jangan bertele-tele ikut Tuhan, ribet banget ikut Tuhan. Saya kalau baptis orang, saya bilang gini sama dia, kenapa kamu mau hubungi aku di Instagram ini? Dia bilang, iya Pak Petra, aku udah berapa kali, pokoknya dia ngomong bla 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 lah. Isinya tuh pasti memuji kita lah, udah pasti. Jadi saya nggak mau cerita banyak, nanti jadi sombong, angku, wah macam-macam dah, kumpul aduk lah. Waduh, dia panjang lebar lah, biasanya begitulah.
Orang kalau mau dibaptis, alasannya jelas lah. Inilah, itulah. Pasti bicara tentang pribadi kita. Udah, selesai dia ngomong begitu dan segala macam, saya langsung bilang sama dia gini, saya mau tanya sama kamu. Kamu nih ngomong begini, saya kasih tahu, karena dipaksa apa pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi, Pak Pendeta. Oke, ini nomor telepon saya, kamu hubungi saya. Apa? Video call. Waktu video call, lihat begini, saya langsung tanya gini, kamu yakin nggak kalau Yesus itu juru selamat kamu? Yakin, Pak. Tapi, Pak, nggak pakai tapi. Kalau tapi, pasti saya tidak mau nih baptis kamu nih. Yakin, Pak. Dasarnya apa? Baru dikasih tahu alasannya. Dia cerita. Oke, baru saya berani ambil keputusan. Apa artinya hari ini ikut Tuhan? Ikut Tuhan nggak usah dibuat ribet deh, Bapak Ibu Saudara. Ini udah makin ribet hidup ini hari ini. Nggak usah diribet-ribetin gitu loh. Udah makin kusut nih kepala semuanya. Oh, ini hasil survei nih, Pak Tim. Ini perlu ya kita sebagai hamba Tuhan. Hasil survei, Pak, dari orang Bandung. Beberapa gereja besar disurvei. Apakah saudara menikmati ibadah online, pelayanan online atau onsite? 85% pendeta-pendeta besar jawabnya adalah lebih enak online. Ayo, Pak Tim. Kita ada di posisi mana? Online katanya lebih oke daripada onsite, kata dia. Ini udah 2 tahun. Dan jemaat ditanya, hampir 93%. Jawabannya adalah online. Jadi kita mau tidak mau, sekarang ada dalam situasi perubahan zaman yang begitu cepat sekali. Mau tidak mau hari ini. Sudah menikmati tentang kenapa mereka bilang online. Jawabannya cuma sederhana. Karena mereka bisa gonta-ganti pendeta kapanpun mereka mau. Asiknya tuh Pak Tim. Jadi saya, Pak Tim, semua hamba Tuhan, bahaya loh kita hari ini. Kenapa? Jangan sampai kita menjawab kebutuhan market. Bahaya. Tapi kita harus idealis menyampaikan kebenaran. Supaya mereka yang ikut ke kita, tapi jangan kita yang mengikuti mereka. Karena kita mengikuti market, apa yang terjadi? Maka benarlah penggenapan akan firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman, banyak orang pengajar-pengajar hanya menyenangkan telinga-telinga jemaat. Saya tidak mau dalam posisi itu. Kita harus idealis. Menyampaikan pengajaran yang kuat. Kalau mereka menonton, puji Tuhan. Nggak nonton juga nggak masalah. Karena mereka menonton dan diberkati Tuhan. Karena Tuhan yang menarik mereka untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Makanya saya selalu bilang begini. Oke, kita little things ya, kita buat sesuatu yang kecil, tetapi setidaknya kita ada big impact lah dalam hati setiap orang. Itu aja saya bilang. Oke, mungkin yang nonton nggak banyak, tetapi impact-nya besar. Yaitu apa? Impact-nya bahwa kalau misalnya nonton 300 Pak Tim, atau 1000 orang yang nonton, atau 500 orang di online gereja, atau 1000 dan segala macam. Dari 1000 orang, kita hanya minta 10% aja 100 orang yang sungguh kenal Tuhan. Dan dari 100 orang, kita hanya minta 10% yang militan. Enough bagi saya. Daripada 150.000 orang, tidak ada yang militan, semua disesatkan. Bagi saya takut sekali saya. Jadi ini menarik. Tapi apalagi kalau kita banyak puluhan ribu orang yang nonton. Aduh, 1% saja dekat. Karena yang masuk surga dikit. Yaitu siapa? Jemaat GB City of Love. Karena masuk surga dikit, udah pasti kan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, mau ngapain lagi kita? Nah, ini orang kacau. Aduh, nggak ada yang menurunkan aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ada yang menariknya? Ada. Kalau Yesus mengaminkan masalah kolam itu menjadi kebenaran, kenapa Yesus tidak goncangkan aja kolam itu, supaya semua orang diterjunkan ke dalam kolam itu? Tapi Yesus bilang apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya apa? Kolam itu tidak punya kuasa lagi. Karena Kristus lebih berkuasa. Hari ini saya mau sampaikan bagi kita semua nih. Jangan terlalu pusing dengan media. Hari ini kita punya keyakinan itu. Bahwa ada Yesus selalu ada bersama dengan saudara. Ada amin? Amin ya saudara ya. Walaupun corona kita lihat turun drastis. Wah, ada puji Tuhan ya. Sekarang kata Pak Anies. Kafe-kafe di Jakarta boleh sampai jam 12. Udahlah, saya udah biasa tidur setengah 10. Entar lagi gue ngantuk, Pak Tim.
5:30 bangun, jam 5 berdoa, 5:30 jalan sama Yola. Jalan keliling sampai jam 6, 6:30 sarapan sebentar, apa yang buat persiapan, dan tiap hari begitu aja jalan. Disuruh jam 11, kapain jam 11? Udahlah, tidur aja udah. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, kalimatnya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ini ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Ada peristiwa yang sama terjadi ketika ada orang yang buta sejak lahirnya dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ini Yohanes pasal yang ke-5. Orang yang buta sejak lahirnya artinya tidak ada bola mata, ada kelopaknya. Nah, pada saat itu mereka murid-muridnya tanya, siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya? Apakah dia? Yesus bilang, no, bukan orang tuanya, bukan dia juga. Jadi apa? Aku ingin menyatakan kemuliaan bagi dia. Ketika itu juga diambillah pasir, diludahi, ditaruh di mata orang itu menjadi melihat. Akhirnya Yesus bilang apa? Ceburkan bahwa orang itu ke kolam Siloam, supaya dia dicelupkan di kolam Siloam itu, dibasuh di situ. Kenapa Yesus tidak terapkan ini kepada orang lumpuh yang 38 tahun? Harusnya setelah Yesus sembuhkan dia, Yesus suruh dia celup di kolam Bethesda. Dia tidak terapkan hal itu. Lihat kalimatnya. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ternyata pertanyaan ini ditujukan kepada orang itu, siapakah yang orang itu mengangkat tilammu? Karena bagi mereka, kolam itu adalah tempat penyembahan kepada dewa Achilles. Jadi ini karena dewa atau kepada siapa? Kalau karena dewa, maka kamu dapat hukuman. Tapi karena ada seseorang yang mengaku Mesias, maka orang itu wajib disalibkan. Jadi ini pertanyaan menjebak sekali, saudara. Yang dilontarkan oleh orang Yahudi pada saat itu kepada orang yang disembuhkan itu. Kalimatnya apa? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Aneh. Karena kenapa? Tadi itu orang bilang kepada Tuhan, Yesus Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang membawa aku ke kolam itu. Dia sebut Yesus itu Tuhan, tapi dia langsung bilang, aku tidak mengenal siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Wah, ini unik. Unik sekali. Makanya saya selalu ingatkan bagi kita semua, jangan sampai kita lupa kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah terlalu banyak buat sesuatu yang indah dalam hidup kita, jangan sampai dilupakan kalau kita punya pergumulan. Ingat baik-baik, dia terlalu baik. Terlalu baik. Ya sangat baiklah. Apa nggak sangat baik? Aduh, lihat. Begitu banyak peristiwa yang sudah Tuhan tolong dalam hidup kita. Masa ada masalah sedikit sampai lupa tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saya kan waktu sampaikan di ibadah tengah minggu ini juga saya pernah bicara kan tentang apa setiap abad itu selalu ada pandemi dan segala macam. Tapi kita lihat orang makin khawatir dan segala, udahlah, pasti ada fasenya kok, semua ada fasenya. Tidak mungkin Pak, Bu, semua ini unlimited, pasti limited. Nah, hati-hati ya. Ini saya tidak menjadi pendeta yang konyol nih. Ini yang real nih. Apa yang terjadi? Hari ini yang paling ditakutkan adalah Laut Cina Selatan. Amerika, Australia, dan negara mana tuh saya lupa tadi, Perancis, Inggris ya. Membuat koalisi untuk buat kapal selam berdaya nuklir tuh yang dibuat oleh Australia. Perancis marah, tarik duta besarnya semua dari negara-negara itu. Masa sih gue nggak diajak ke situ? Tarik. Kita Indonesia di persimpangan. Kita dikelilingi oleh India, Pakistan, Korea Utara, dan Cina. Semua mereka punya nuklir. Yang ditakutkan oleh Indonesia hari ini apa? Jangan sampai ada peperangan di daerah itu. Melintasi kita. Nanti dari Jakarta kita lewat di nuklir. Hati-hati. Kiamat bukan karena Yesus datang. Bukan. Kiamat karena manusia punya ulah untuk menghabiskan bumi ini.
That's point. Bukan karena Yesus datang kiamat ini, tapi karena manusia penuh dengan ego sektoral yang kuat. Akhirnya bumi ini akan musnah dengan kekacauan hidup kita. Faktanya begitu, Pak. Nah, ayat 14, 15, 16, 17, 18. Ini ada pertemuan yang menarik. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Loh, baru kita tahu dosa apa yang membuat dia lumpuh selama 38 tahun. Kan Yesus ngomong, engkau telah sembuh. Artinya, waktu Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu, Yesus langsung menghilang. Tapi orang itu seketika itu juga sembuh. Maka ketemulah di bait Allah dan Yesus bilang, engkau telah sembuh. Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Apa dosa yang dilakukan orang lumpuh ini? Dia penyembah berhala. Maka Yesus bilang, jangan kamu berbuat dosa lagi. Artinya kamu jangan sampai menyembah berhala lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dasar bocor halus. Ini orang bocor mulutnya nih. Dia udah tahu dari tadi, tapi kenapa dia mau ngomong itu kepada orang Yahudi? Diintip di dalam bait Allah. Karena orang Yahudi lihat percakapan dia dengan Yesus, dia tidak bisa lagi menyangkal. Maka dia langsung declare, Yesus yang telah menyembuhkan aku. Bocor dia, menyelamatkan dirinya dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, terjadi sebuah kesembuhan yang luar biasa yang dialami orang lumpuh ini. Dan setelah peristiwa ini terjadi, tidak pernah lagi ada peristiwa kesembuhan di kolam Bethesda. Ingat baik-baik. Setelah peristiwa itu terjadi, kolam Bethesda tidak pernah terjadi goncangan lagi. Dan tidak pernah ada fakta secara biblikal bahwa ada kesembuhan lagi di kolam Bethesda itu. Itu berarti Yesus menghancurkan setiap tradisi yang merusak dalam kehidupan mereka. Hari ini kita juga demikian. Kita bersyukur ya kita punya Tuhan yang besar ya. Karena kenapa? Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu selalu protek kita. Pak, Bu, jangan ada yang pesimis hari ini. Kita harus optimis. Kasih Tuhan menyelamatkan kita semua. Ada amin? Kalau ada orang kasihan teman-teman ngomong sama Mbak Tuhan, Pak Tim. Pet, bagaimana nih Pet? Bagaimana apanya? Kita bagaimana? Kalau gue sih jalan terus, lu sih gue nggak tahu maunya bagaimana. Saya sih jalan terus. Yola aja, Pak Tim. Yola nggak belajar teologi ya, Pak Tim. Nggak belajar teologi, tapi tiap hari dia tanya sama saya, Pak, ini apa ya? Ini apa ya? Udah mah, ini ada buku. Saya kan di rumah tuh ada perpustakaan kecil saya, Pak Tim. Itu buku teologi banyak kan. Kamu baca ini, kamu baca ini, kamu baca ini. Lu baca ini, kalau nggak tahu tanya sama saya. Saya bilang gini, Yol, hebat masa pandemi ini 2 tahun, lu nanya teologi terus sama saya. Itu berarti lu harus bayar uang kuliah sama gue, Yol. Lu udah sarjana teologi lu lama-lama, lu, Yol. Dia kadang-kadang lagi tidur, Pak. Kenapa ya Pak Paulus itu kenapa begini ya? Wah bagus dia mau nanya nih. Coba lu baca lagi deh, Yol. Nanti ada di halaman sekian kamu baca coba bukunya. Ini bukunya Pak Tim. Bukunya nggak main-main, Pak Tim. Ini saya selalu ada di meja belajar saya. Ini buku nih. Ini buku yang selalu dipakai untuk baca. Waduh, ini banyak banget. Ada beberapa buku teologi yang dia baca. Sekarang buku di meja saya nih, pasti buku-buku teologi banyak banget. Yola bongkar pagi-pagi. Ini kenapa begini? Yol, lu baca aja nanti kalau nggak ngerti lu tanya sama gua. Jangan lu dikit-dikit tanya sama gua. Lagi saya tidur baru 3 jam. Papa bangun, Pak, ini apa? Apaan? ya dia bonus lah ya. Dapat suami ya. Nah, ini hal-hal ini menurut saya hal-hal yang baik.
Ibu bapak saudara sekalian, jangan sampai kita terjebak dalam sebuah keadaan yang bisa merusak kita. Akhirnya saya ingin memberikan, ini yang tadi saya sampaikan ya, Yesus orang yang buta itu sejak lahirnya itu disuruh, Yesus bilang gini kepada orang itu, berkatalah kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Karena kolam Siloam sampai hari ini dan kemarin, yaitu apa? Peristiwa itu. Kolam Siloam dipakai untuk pembaptisan orang Yahudi. Jadi kolam itu tidak pernah dipakai untuk penyembahan berhala. Maka Yesus bilang, basuhlah engkau di situ. Tapi di kolam Bethesda Yesus tidak menerapkan hal itu. Karena kolam itu adalah kolam berhala. Maka di ayat pasal 9 ayat 6 dan 7, ia meludah ke tanah dan kemudian setelah sembuhkan orang itu, dia bilang, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Nah, akhirnya saya memberikan kesimpulan. Pas Patim, mantap. 9:15. Aduh, baru kali ini gue kayak khotbah kayak diuber-uber orang, Patim. Yang pertama, tradisi dan kebiasaan yang salah akan dihancurkan dengan kuasa Tuhan. Hari-hari ini, tradisi dan kebiasaan yang salah akan dihancurkan dengan kuasa Tuhan. Jadi sebelum masa pandemi, itu ozon kita sudah mulai menipis, sehingga matahari itu nyentrum sekali ke bumi. Tapi setelah banyak negara yang lakukan lockdown dan segala macam, ozon itu yang mulai tadinya udah mulai bolong, sekarang sudah mulai terisi dikit. Kayaknya memang Tuhan sengaja, saudara, buat ini. Tuhan tuh sebenarnya sayang sama bumi. Tapi kita ini kepinteran, pada buat nuklir lah, naklar lah, apa. Kenapa sih mau ribut begitu? Karena tidak mungkin ada pabrik senjata kalau tidak ada perang. Kalau orang buat senjata tidak perang, nggak kembali modal. Makanya buat masalah. Diributin aja terus. Gitu. Pasti begitu. Nah ini terjadi. Hari ini Taliban menuntut Dewan Keamanan PBB untuk dia memberikan speech di Dewan Keamanan PBB. Taliban ngomong. Nah, jadi ini dunia udah makin luar biasa ya. Tenang aja, nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin. Saya yakin jemaat GBI, sudah surga lah ini semua sih wajah-wajahnya. Udahlah, aman punya lah ya. Nggak usah dibahas. Kuasa Tuhan terjadi selalu saja ada kuasa lain yang tidak suka. Hal itu terjadi. Namun tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Setiap ada kuasa Tuhan, selalu ada kuasa lain yang tidak suka. Tetapi tetap kuasa Tuhan selalu menang. 3. Dosa akan menghambat pemulihan dan kesembuhan. Yes. Kalau kita berani declare tentang siapa diri kita, pasti Tuhan pulihkan dan sembuhkan kita. 4. Pemulihan yang datang dari Tuhan akan menumbuhkan jiwa optimis kepada mereka yang merasakan kebaikannya. Dan yang terakhir, tetap optimis dan yakin sepenuhnya bahwa nama Yesus berkuasa atas pergumulan kita. Dan saya yakin dan percaya, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua dan sukacita selalu menyertai kita. Jangan ada sedikit pun yang ragu, karena kasih Tuhan bukan saja memberikan kita keselamatan, tapi kasih Tuhan memberikan kita garansi bahwa dia tetap melindungi saudara dan saya. Bukan sampai hari ini saja loh, tapi sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan sukacita Allah menyertai kita semua. Bapak, terima kasih untuk semua jemaat Tuhan, GBI City of Love, dan siapapun kami yang mengikuti Zoom pada hari ini. Biarlah apa yang kami memahami, kami mengerti, yang paling penting kami mengalami Tuhan, itu yang paling kuat. Sehingga kami mau meninggalkan sesuatu hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak senang. Kami harus tinggalkan itu. Supaya kami fokus kepada apa yang Tuhan mau. Karena itu berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mengikuti Zoom pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.